kita dari panjenenganipun Yai Huda soho Ibu Nyai, panjenenganipun Ibu Nyai Bad soho para dzurriyyah, wabil khusus panjenenganipun Gus Makmun, Gus Faruk, Gus Fahim, Gus Zaki, ugi Gus Zidni. Insya Allah di panggung ini yang masuk surga pertama kali Gus Zidni, karena orang masuk surga itu berdasarkan beratnya amal. Walaupun Gus Kausar itu punya teori 100 kg di bumi itu sama dengan 30 kg di Mars. Itu artinya Gus Zidni tidak gemuk, hanya salah planet, kira-kira begitu. Makanya kenapa tadi yang diizinkan oleh Gus Kausar untuk masuk santri putri saya, bukan Habib Zaidan. Sorry bro. Tapi kemarin Zaidan di tempat saya mengatakan begini, fisik bisa dirubah, materi bisa dicari, Habib keren tidak datang 2 kali. Dong. Zaidan nih bos, tamplik dong. Beliau lebih senang dipanggil dengan sebutan Alek Pablo. Alek Pablo. Ini karena saya lebih tua daripada beliaunya, selalu saya sampaikan, aku nggak urusan dengan nasabmu, tapi selama kamu memberikan kontribusi terhadap dakwah Islam, insya Allah orang akan menghargaimu. Nah, santai aja le. Kowe kudu manut. Persoalannya kenapa kowe kudu manut karo aku? Karena bengi iki sing bayar aku, sing bayar aku. Ya santai wae. Para santri dan adik-adik sekalian, saya tidak akan mau idoh kewanen kalau saya mau itu, karena saya ingat betul dengan kaidah yang menjadi muspro batal. Ini saya datang sebagai satu titik hujan yang kemudian Allah hadirkan malam hari ini di tengah lautan. Jadi apalah arti setitik air itu. Maka tadi Gus Kausar benar, jangan takut terjebak hujan daripada terjebak rasa nyaman tapi hanya dianggap sebatas teman. Jadi saya tidak bermawaid, tapi izinkan, mungkin saya lebih senior daripada adik-adik, memberikan atau sharing lah terhadap pengalaman kehidupan yang saya alami. Mungkin itu lebih bermanfaat, sharing terhadap apa yang pernah saya alami. Adik-adik para santri yang saya cintai, saya ini kebetulan orang yang ditakdir oleh Allah dengan sedikit kemampuan. Di satu sisi Allah berikan kepada saya sedikit kemampuan, tapi di sisi yang lain dengan sedikit kemampuan itu membuahkan hasil yang maksimal. Mengutip apa yang disampaikan oleh Al-Maghfurlah Kiai Haji Dimyati Rois Al-Fadlu wal Fadilah Kendal, beliau mengatakan begini, miftah itu menurut saya, kata beliau, bagian dari kelompok orang yang qalilum minal yakin khairum min kasir minal ilmi wal amal. Yang dimiliki itu minimalis tapi hasilnya maksimalis. Kuwi angel kuwi gitu loh. Nah, sementara Gus Kausar kemampuannya maksimalis tapi hasilnya minimalis gitu.
Maka yang pertama saya lakukan, karena saya sadar diri bahwa kemampuan saya itu kecil, kemampuan saya itu sedikit, saya harus sadar diri. Maka ketika waktu itu saya matur sama Gus Kausar, Presiden berbicara dengan saya soal jabatan, salah satu jabatan menteri, saya sampaikan kepada beliau, Bapak, percaya diri itu penting, tapi sadar diri jauh lebih penting. Awakmu bib seneng karo santri ploso, harus sadar diri, sadar posisi, sadar rai. Ya. Ampleng dong. Ampleng dong itu loh. Nah, saya menyadari bahwa yang saya miliki ini minimalis. Tapi apakah kemudian saya harus berada pada posisi itu hanya dengan sambat, hanya dengan mengeluh? Ternyata jawabannya tidak. Maka bagi saya, jatuh itu bukan kegagalan, tapi kegagalan itu adalah di saat kamu terdiam di tempat kamu jatuh. Apa yang kemudian saya lakukan? Nah, kenapa kok saya kemudian tuh hati saya itu ta'alluq dengan Al-Falah Ploso? Satu alasannya kemudian adalah bahwa setiap momen yang kemudian saya hadapi itu saya merasakan kehadiran keluarga Ploso. Contoh, di saat kemudian saya merasa ditinggal oleh banyak orang, Gus Kausar, Gus Fahim ini datang ke tempat saya. Kalau Gus ini belum. Ya. Karena bagaimanapun kalau soal ini saya adalah pendukung berat Pak Prabowo, Gus ini anak Abah Anies. Kira-kira begitu. Nah, kemudian saya bersyukurnya di mana, teman-teman santri ya? Saya yang kemudian punya hal yang sangat minimalis, ditakdirkan oleh Allah untuk berjumpa dengan orang-orang yang luar biasa, dengan orang-orang alim, dengan orang-orang yang menurut saya, sebagaimana disampaikan oleh Ibnu Athaillah As-Sakandari, la tashab man la yunhiduka haluhu wa la yadulluka 'alallahi maqaluhu. Saya ketemu dengan Gus Kausar yang mungkin secara usia jauh lebih muda dibandingkan saya. Beliau ini kalau umur di bawah saya, tapi kalau kemampuan jauh di atas saya. Baina sama was sumursat dibor, wes pokoknya itu. Nah, tapi kemudian saya punya prinsip yang pernah saya sampaikan kepada teman-teman Sekar Langit ini. Saya kira mangan ya masuk gitu ya Allah. Sarip gitu. Gus Kausar dawuh cepluk. Tapi saripnya keren loh Gus Kausar. Mangan terus tapi kurus. Orang yang makan terus tetap kurus itu dua kemungkinan, anugerah atau azab. Azab itu. Maka yang kemudian saya lakukan adalah saya ingat betul dengan kalimat ini. Kasirum minat tolab yaqa'u fi dzulumat laisa bi annahum asyrar walakin sababuhu la yastami'una ilan nasihatil muallim. Banyak di antara santri yang jatuh ke lembah kehinaan itu bukan karena mereka bermaksiat, tapi karena mereka tidak mau mendengarkan nasihat dari para guru. Begitu saya kenal dengan Gus Kausar dan Gus-Gus yang lain, saya memposisikan diri sebagai murid. Fair.